Hai, jumpa lagi dalam video saya. Kali ini saya akan berbicara tentang bagaimana kita melihat saat ini indeks SPY atau saham saat ini pergerakannya sedang trennya menurun, dan saya tertarik untuk memprediksi kira-kira nantinya pergerakan indeks SPY ini akan ke arah naik ataukah ke arah turun. Mungkin akan saya bagi dalam dua sesi, tapi saya satukan dalam video saya kali ini. Nah, mungkin sebelumnya saya disclaimer dulu bahwa perakiraan dan prediksi saham kami itu adalah didasarkan pada sistem Oracle I Ching Plum Blossom dan tidak boleh dipergunakan untuk keputusan keuangan karena kami tidak juga menjamin keuntungan apapun dari informasi yang saya sampaikan di sini. Kemudian semua informasi dalam video ini diterbitkan dengan itikat baik ya, dan hanya untuk memberikan informasi umum dan tidak memberikan jaminan apapun tentang kelengkapan, keandalan, dan keakuratan informasi ini. Segala tindakan yang Anda ambil atas informasi yang Anda temukan di video ini sepenuhnya merupakan resiko Anda sendiri. Kami tidak akan bertanggung jawab atas segala kerugian dan atau kerusakan sehubungan dengan menggunakan dalam penggunaan informasi dalam video ini, ya. Jadi biar clear dulu. Jadi ini sifatnya hanya sebuah pengetahuan, ya. Nah, pada saat saya merekam video ini, itu tanggal 10 Mei beritanya itu memang disebutkan bahwa stock futures itu open slightly higher ya. Jadi setelah close at lowest level since March 2021. Jadi S&P 500 ini ternyata tutup pada level terendahnya semenjak Maret 2021. Sehingga kalau kita perhatikan ya, dari indeks ini kita perhatikan ini pergerakannya saat ini sampai tanggal 10 Mei 2022 pada saat saya merekam video ini. Meskipun ini saya lakukan prediksinya pada tanggal 6 Mei 2022, namun ini saya lebih ke arah melihat pergerakan indeks SPY ini dalam 2 minggu ke depan. Ya. Kalau kita melihat trennya ini, dikarenakan pada saat ini setahu saya stimulus dari The Fed itu sudah mulai secara perlahan dikurangin, tidak seperti pada saat COVID crash itu, di mana The Fed memberikan stimulus yang jumlahnya sangat fantastis pada saat itu, sehingga pergerakan indeks SPY itu naik. Ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari hasil prediksi, Plum Blossom Oracle itu mungkin saya akan menjelaskan secara ringkas adalah apa. Itu adalah metode prediksi dengan mempergunakan, zaman dahulu sih mempergunakan batang yarrow, itu tanaman yarrow ya. Tapi untuk zaman sekarang kita bisa mempergunakan ataupun mengutilisasi jam ataupun apapun yang terlihat pada saat kita mau melakukan prediksi. Nah, saya tidak akan menerangkan secara detail karena ini sifatnya teknis dan itu dibutuhkan kelas untuk mempelajari prediksi ini. Jikalau Anda berminat, mungkin silakan bisa menghubungi saya ya lewat di Japri aja, lewat ini juga ya dari YouTube atau bagaimana juga boleh ya. Jadi mungkin saya akan merespon ke para audiens di sini. Nah, hasil prediksi yang saya dapatkan ya, jadi hasil prediksinya itu hanya berupa
garis-garis seperti demikian ya. Jadi dia ada namanya heksagram ya. Ini adalah heksagram. Heksagram itu terdiri dari 6 garis ya, di mana dia terbentuk dari 2 trigram ya. Trigram itu ini trigram atas, ini trigram bawah ya. Nah, interaksi antara trigram inilah yang akan nanti kita menentukan arah pergerakan daripada indeks SPY. Nah, saya pada saat itu mencoba memprediksi pergerakan SPY dalam minggu ke depan terhitung dari tanggal 6 Mei 2022. Jadi kalau 2 minggu kita perkirakan berarti pergerakannya ini sampai sekitar tanggal 20 Mei 2022. Nah, kalau kita melihat di sini dari hasil heksagramnya ini, kondisinya saat ini sih menunjukkan ya, ini heksagram awal itu menunjukkan kondisi awal, itu pada saat ini kondisi saham itu semua lagi drop turun. Dan apapun pengumuman ataupun announcement ya dari pemerintah di Amerika pada saat tersebut, sepertinya masih membuat para yang bermain di saham ini itu dalam kondisi istilahnya ragu-ragu ya, mau jual atau mau melepas atau mau menunggu ya, sehingga pada saat ini boleh dikatakan dalam situasi pada saat ini itu semua lagi bimbang ya, dan di heksagram tengah di sini itu menunjukkan proses daripada pergerakan indeks ini, dan kalau saya perhatikan dia akan sebentar akan namanya sideways, istilahnya tidak ada pergerakan ke atas ataupun pergerakan ke bawah yang menunjukkan trennya mau kemana. Dan kalau kita perhatikan di heksagram akhir, ini memang ada 2 pergerakan, yang satu arahnya ke atas dan satu arahnya ke bawah. Nah, namun kalau saya amatin dari waktu prediksi yang saya lakukan, kekuatan daripada tren naik ini sifatnya tidak lama dan pada akhirnya tren akan turun, ya. Jadi kalau dilihat dari hasil kesimpulan heksagram ini secara keseluruhan, bisa dikatakan bahwa tren dalam 2 minggu ke depan mungkin dia akan sideways sebentar, kemudian naik sebentar, namun tidak berapa lama akan kembali turun ke bawah, ya. Oke. Nah, karena hal ini sangat menarik saya, ya, sehingga saya memikirkan apakah indeks ini akan mengalami market di Amerika ini apakah akan mengalami crash ya, atau nantinya sebuah resesi yang berkepanjangan. Saya melakukan sebuah prediksi kembali ya. Nah, prediksinya seperti demikian. Oke. Ini saya tunjukkan dulu slide saya. Ini kalau kita perhatikan posisi 10 Mei ya. Dan kalau ini saya hanya menarik garis Fibonacci ya dari tahun lalu sampai sekarang saat ini, dan ternyata saat ini dia sudah menembus garis yang di sini ya. Jadi dari garis pertama saya tarik itu dari posisi bulan awal Mei tahun lalu ya, ternyata dia sudah mulai menembus ya. Oke. Kemudian ini juga saya tunjukkan 10-year Treasury maturity minus 2-year Treasury. Kalau saya perhatikan ini pada saat tahun 2000 berapa itu, saya agak sekitar 2008 2009 ya, saya lupa ini tahunnya. Tidak berapa lama setelah dia menyentuh garis ini nggak berapa lama market menjadi crash ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ini trennya kembali lagi dia mulai menyentuh garis sebentar. Nah, apakah ini akan terjadi crash atau tidak di tahun 2002?
maka saya mengulang ataupun melakukan prediksi untuk melihat apakah indeks SPY ini akan mengalami crash di tahun 2022. Dan hasil hexagram yang saya dapatkan adalah seperti demikian. Kalau diperhatikan, pada saat situasi seperti pada saat ini itu kondisi indeks sedang turun, ya, seperti yang saya prediksikan di awal, kondisinya turun. Kemudian kalau dilihat di sini, di hexagram ini sebenarnya dia juga punya sebuah arti daripada satu hexagram. Ini heksagramnya ini artinya konsolidasi. Jadi konsolidasi sepertinya mengikuti prediksi saya yang tadi, itu mungkin akan sedikit sideways dulu, naik sebentar, dan kemudian akan turun. Dan kalau kita lihat di hexagram tengah, ya, di mana ini terjadi prosesnya, kalau kita baca itu adalah gradual progression atau perkembangan bertahap, ya. Jadi di sini kalau saya lihat ini ada menunjukkan sebuah angka, ini saya mungkin tidak jelaskan secara detail karena ini biasanya saya dalam kelas menjelaskan tentang bagaimana sih kita melakukan prediksi stok dan lain-lainnya. Itu dia menunjukkan at least 5, maksudnya minimal 5 bulan. Ya, kalau saya artikan pada saat bulan sekarang saya lakukan prediksi, yaitu di bulan Mei, maka 5 bulan ke depan itu adalah Oktober 2022. Jadi saya memperkirakan di Oktober 2022, indeks ini akan mengalami crash, karena dari hexagram akhir, kalau diperhatikan ini adalah kalau bahasa Inggrisnya toppling, ya, jadi dia tumbang. Jadi perkiraan saya dan ini berubah menjadi lambang ini. Lambang ini dalam metafisika itu adalah sekitar bulan Oktober juga, sehingga diperkirakan ini kembali lagi hanya prediksi. Saya harus disclaimer lagi bahwa sifatnya ini hanya informasi, jadi mungkin kita bisa lebih waspada dalam mengambil tindakan kita. Namun ini juga bukan bisa menjadi sebuah keputusan yang akan mempengaruhi para audiens yang bermain di sektor saham ataupun indeks, ya. Kalau saya perhatikan, sepertinya kalau dari jawaban dari hexagram ini, itu akan terjadi crash di tahun ini, di tahun 2022, ya. Jadi sekitar bulan Oktober. Kalau untuk tanggalnya saya tidak bisa ketahuin pasti, tapi kira-kira di bulan Oktober akan terjadi kemungkinan crash, ya. Jadi perkiraan mulainya itu dari bulan 9, ya, karena ini perubahan dari bulan Yo itu bulan 9, ya, ke bulan 10, ya. Jadi dia mulai tumbang di bulan 10, sehingga ini hanya perkiraan saya sih akan mengalami crash. Jadi Amerika kemungkinan akan mengalami resesi kembali. Mungkin itu saja slide saya. Terima kasih. Kalau Anda like video ini, bisa diklik link di bawah sini, ya. Ini di-subscribe dan dibunyikan loncengnya agar setiap saya ada mengupload video baru, para audiens bisa mendapatkan informasi terlebih dahulu. Terima kasih, sampai ketemu di video saya yang berikutnya.